Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabar teman-teman sekalian semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi sehat ya. Kemudian saya juga meminta maaf karena pelatihan trainer hari ini hanya melalui via Zoom karena kita sedang mengalami pandemi Covid dan kita membantu pemerintah dalam mengurangi peningkatan jumlah Covid ya positifnya. Jadi kita hanya melalui via Zoom. Kemudian saya meminta izin kepada teman-teman semuanya untuk memperkenalkan diri saya secara detail. Mengenalkan, saya Muhammad Ramzi Jafar dari tim trainer EE Surakarta. Saya lahir di kota Surakarta pada tanggal 10 April tahun 2000. Kemudian pendidikan saya S1-nya pada di UNS Surakarta, S2 di UGM dan S3 di UI. Tentunya kita akan bahas tentang komunikasi. Nah, kita bahas komunikasi yang efektif. Teman-teman pada tahu nggak sih kenapa komunikasi itu penting? Ya, jadi kenapa komunikasi itu penting? Karena komunikasi adalah kunci keberhasilan dalam berinteraksi dalam kehidupan, mau kehidupan dunia nyata, dunia kerja, dunia masyarakat maupun perkuliahan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya pada semua unsur yang ada di lingkungan kita, mau di lingkungan kerja dan lain sebagainya yang saya jelaskan tadi. Kemudian kenapa sih pentingnya memahami komunikasi yang efektif? Karena dalam menjalin hubungan yang sehat diperlukan kita dapat bicara komunikasi yang baik, yang efektif dan benar. Maksudnya apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Ya, jadi tujuan dari ini diharapkan teman-teman semua mampu memahami komunikasi yang efektif dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menjalankan tugas seperti tugas perkuliahan dan lain sebagainya. Nah, sejak kapan sih manusia itu dapat berkomunikasi teman-teman semuanya? Apakah sejak mulai berbicara, atau sejak balita, atau bahkan dapat baru lahir? Ya, jadi manusia dapat berkomunikasi sejak lahir. Kenapa? Nah, tentunya nih, ketika bayi lahir tuh, kan tuh pasti nangis tuh. Nah, tangisnya itu merupakan komunikasi juga. Lalu ketika bayi menangis, kan orang tua atau kan akan menggendong, lalu menimang-nimang atau menipu-nipu. Nah, itu juga merupakan komunikasi. Jadi komunikasi tidak hanya berupa perkataan. Nah, kapan langsungnya komunikasi? Seperti kita sekarang ini. Langsung saat ini pada jam berapa ini ya? Saya tidak pakai jam nih, maaf ya. Jam 8 ya? Ya. Jadi berlangsung jam 8 pagi hari ini. Dan saya di sini dan teman-teman semua di rumah masing-masing. Jadi komunikasi dapat berlangsung kapan saja dan di mana saja. Nah, agar pembicaraan kita tidak kemana-mana atau ngalor ngidul, jadi kita akan meluruskan pokok-pokok bahasa kita pada pagi hari ini. Jadi pokok bahasa yang akan kita bahas adalah 1. Makna dan pengertian komunikasi. 2. Halangan komunikasi. 3. Prinsip-prinsip komunikasi yang efektif. Nah, untuk makna komunikasi sendiri, yang pertama adalah sebagai ilmu. Contohnya nih, mahasiswa belajar tentang komunikasi. Nah, itu maknanya adalah sebagai ilmu. Jadi mahasiswa mempelajari ilmu apa yang dipelajari dari komunikasi. 2, dipahami. Contohnya nih, ketika saya mendengar ucapan dari Budi, saya memahami yang kurang komunikatif. Nah, berarti maksudnya maknanya saya memahami komunikasi, saya memahami ucapan yang diucapkan oleh Budi. Jadi maknanya dipahami. Yang 3, hubungan. Misal ada jurang komunikasi antara Harry dan Karina. Jadi ketika Jerry menyampaikan pesan yang kondisinya jauh dari Karina, si pesan dari Harry tidak akan diterima oleh Karina karena terdapat jurang atau jarak antara mereka. Kemudian pesan. Contohnya nih, masalah saya ketika saya menghadapi masalah sesuatu apa ya, tentunya ketika saya memberikan suatu bantuan pada orang. Nah, saya memberikan pesan saya kepada orang itu, kepada pihak korban, saya memberikan bantuan. Nah, itu pesannya. Kemudian peristiwa. Jadi contohnya nih, kemarin saya sedang berbicara dengan teman saya. Nah, peristiwanya itu saya bisa dengan teman saya, itu peristiwanya. Kemudian atau keterampilan. Contohnya nih, ketika Surti mampu berkomunikasi dengan baik dan dia memiliki teman. Nah, jadi manfaatnya atau keterampilan itu adalah setelah ketika Surti dapat bicara dengan baik, komunikasi baik, jadi dia dapat memiliki teman yang banyak. Jadi itu adalah keterampilan atau maknanya. Kemudian
Pengertian. Mengenai komunikasi sendiri secara bahasa Yunani terdapat dua kata, yaitu kam dan mus. Kam sendiri memiliki arti dengan, dan mus artinya satu. Ketika digabungkan menjadi satu kata, itu menjadi komunio atau komunian yang memiliki arti kebersamaan, persatuan, persekutuan, pergaulan, dan hubungan. Kemudian secara harfiah, komunikasi memiliki arti yaitu pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran, dan pikiran atau hubungan. Nah, untuk unsur-unsur komunikasi dapat beberapa macam. Yang pertama, komunikator, yaitu pihak yang mengawali atau pihak yang berbicara duluan atau pihak yang memberikan pesannya. Kedua, pesan yang disampaikan atau isi pesannya itu maksudnya apa. Yang ketiga, saluran komunikasi, yaitu medianya, entah medianya via Zoom atau media via lisan, tertulis. Kalau Zoom maksudnya jadi ada 3 media, lisan, tertulis, dan elektronik. Keempat itu ada situasi komunikasi. Yang pertama adalah tempat, waktu, dan cuaca. Contohnya nih, tempatnya saya di sini dan teman-teman semua di rumahnya. Kemudian waktu pada pagi hari. Kemudian suasana atau cuaca. Itu saya tadi penuh ya teman-teman, karena kayaknya mau hujan nih. Ya. Kemudian gangguan komunikasi. Nah, contoh gangguan komunikasi ada non teknis dan di luar non teknis. Contohnya nih, ketika hujan, kita komunikasi, kan hujan kan deras tuh, jadi kita sulit mendengar dari komunikasi apa yang diucapkan oleh si komunikator, sehingga itu menjadi gangguan komunikasi. Yang keenam, pihak yang menerima atau komunikannya. Selanjutnya, macam-macam komunikasi. Yang pertama ada cara penyampaiannya. Itu dapat 3 cara penyampaian. Yang pertama lisan, kedua tertulis, ketiga elektronik. Nah, yang pertama ini lisan. Contohnya apa? Ketika saya berbicara dengan seperti, nah itu secara langsung itu tulisan. Kedua tertulis. Nah, itu seperti apa? Ketika saya menulis surat kepada teman saya, nah itu satu tertulis. Kemudian elektronik, seperti saat kita ini melalui via Zoom atau melalui via TV dan lain sebagainya. Nah, kedua bentuk kemasannya, baik verbal atau non verbal. Nah, verbal itu seperti bayi yang menangis dari secara suara, bicaraan, perkataan. Ketiga, non verbal itu perbuatan seperti tadi yang pertama tadi, bayi yang menangis di timah-timah atau di tepuk-tepuk, itu yang non verbal. Ketiga, keresmian pelaku. Ada 2 macam, itu formal dan non formal. Kalau formal itu seperti teman-teman ketika menghadiri mata kuliah di tatap muka, itu formal. Kemudian di kantor. Nah, kemudian non formal ketika teman-teman berkomunikasi dengan teman-teman semuanya, seperti teman-teman, sahabat, keluarga. Kemudian pasangan komunikasi, yaitu intrapersonal dan interpersonal. Nah, lanjutnya ada proses komunikasi. Menurut formula Laswell ada 4, ada 5. Maaf teman-teman, saya kurang fokus. Jadi ada 5 ya. Ada 5 menurut Laswell. Yang pertama komunikator, yang kedua isi pernyataan, yang ketiga medium, yang keempat komunikasi, dan yang kelima efek. Nah, untuk lebih dipahami saya akan beri contoh. Contohnya ini ketika teman-teman saya menghadiri pelatihan ini ya. Jadi komunikator adalah siapa yang menyampaikan pesannya. Jadi saya menyampaikan pesannya. Jadi komunikator adalah saya. Lalu isi pernyataannya apa? Dimakan apa? Isinya adalah cara pelatihan ini. Jadi saya menyampaikan ini pelatihannya, cara isi pernyataannya. 3, media atau medium. Itu cara pengemasannya, jadi melalui apa, seperti elektronik, lisan, tertulis, atau sebagainya. Nah, komunikasi yaitu komunikannya itu teman-teman semuanya, jadi orang yang mendengar. Kemudian efeknya apa? Jadi sebelumnya efek teman-teman belum memahami komunikasi yang baik dan efektif, sehingga teman-teman ketika mengikuti ini, efeknya adalah teman-teman memahami dan mengetahui komunikasi yang baik dan efektif. Kemudian lambang-lambang komunikasi. Jadi pertama ada lisan, bahasa, gerak atau badan, gambar, suara, dan warna. Nah, contohnya sendiri untuk lisan adalah seperti suara, lalu dikomunikasikan, lalu gagasan, ide, dan lain sebagainya. Lalu ada bahasa. Bahasa itu seperti lisan, tertulis, dan badan. Ini gerak tubuh kita. Lalu ketiga ada gerak atau badan, seperti raut wajah, posisi, gerakan kita,
itu termasuk gerak atau lambangnya. Kemudian ada 4, ada gambar. Contohnya seperti rambu-rambu lalu lintas, itu merupakan gambar lambang komunikasi. Lalu ada suara, itu seperti sirine, bel seperti saat teman-teman menghadiri mata kuliah ketika dimulai, lalu di akhir kan ada belnya tuh. Nah, itu lambang komunikasi. Kemudian ada warna, seperti lambang warna bendera merah putih, itu menandakan bendera Indonesia, lalu bendera lain sebagainya, seperti Italia atau Belanda dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada hambatan komunikasi. Sebenarnya komunikasi terdapat tiga sumber, nggak utama masih 2 sumber sih. Yang pertama adalah pengirim pesan, yang kedua penyampaian pesannya itu, yang ketiga dan penerima pesannya. Nah, untuk dari pengirim pesan, kenapa sih jadi hambatan? Karena kan yang pertama bisa dari isinya itu yang tidak jelas atau menyinggung atau sebagainya. Nah, kemasannya, entah kemasan yang salah atau yang kurang tepat, bisa juga. Kemudian ada konflik antara pengirim dan penerimanya, itu bisa jadi. Kemudian cara penyampaian pesannya itu bisa jadi faktor fisik, terus tidak jelas. Kan ketika pesan itu tidak jelas kan kita tidak pahami isi pesan itu ya, jadi kan penerima kurang pahami, jadi ada hambatan di situ. Kemudian ada penerima pesan itu sendiri atau komunikannya. Jadi ketika gangguan fisik ada di penerima kan menjadi bahaya tuh. Lalu ada beda penafsiran karena beda budaya, itu bisa jadi hambatan juga. Lalu ada gangguan mental, itu di masa sangat masalah itu terjadi hambatan komunikasi. Nah, kemudian mengapa sih bahasa itu jadi penghalang komunikasi? Contohnya nih, ketika saya kan orang Jawa nih, dan teman saya orang Medan ya, kan beda bahasa ya. Saya menggunakan bahasa Jawa, lalu teman saya menggunakan bahasa Medan, kan jadi hambatan, jadi penghalang. Makanya itu bahasa itu harus yang singkat, jelas, padat, dan menggunakan kata yang dipahami, sehingga hindari bahasa-bahasa yang seperti bahasa-bahasa daerah untuk dalam komunikasi jika teman kita berbeda daerah ya, itu jadi penghalang bahasa itu. Kemudian prinsip-prinsip komunikasi yang efektif. Nah, saya akan memberikan tekniknya nih. Yang pertama nih, teman-teman usahakan menarik nafas belum berbicara. Jadi agar tidak terburu-buru, tidak gugup gitu. Kemudian mengatur volume. Misal ketika teman-teman mengatur volume yang lebih kecil, kan nggak mungkin tuh teman-teman semua mendengar ketika duduknya lebih jauh. Sehingga usahakan mengatur volume teman-teman ketika bicara di offline ya, sehingga butuhkan mic kalau tidak ada. Nah, kemudian ada menggunakan kata-kata yang mudah dipahami atau sehari-hari. Itu merupakan teknik itu. Karena ketika kita teman-teman tidak menggunakan bahasa yang benar dan dipahami, mungkin sang penerima akan mengalami kesulitan. Kemudian usahakan pandangan mata kita menghadap ke pendengar atau sang komunikan kita. Karena ketika kita tidak menghadap ke komunikan, sehingga itu akan bahasanya lebih mudahnya sih membuat pendengar sulit memahami. Nah, kemudian selain kita berkomunikasi yang baik, kita juga harus bisa mendengarkan dengan baik juga. Nah, bagaimana cara mendengar dengan baik? Yang pertama, mendengar dalam arti sempit, yaitu lisan. Itu maksudnya adalah usaha untuk memperoleh pengertian atau suatu berita hanya dengan indera pendengaran. Contohnya nih, tadi saya berbicara dengan Surti, kan hanya dengan berbicara, lalu Surti yang mendengar saja, lalu dengan indera pendengaran, sehingga Surti hanya bisa menggunakan atau menangkap isi pesan saya dengan indera pendengaran. Lalu mendengarkan dalam arti luas atau lisan dan tertulis. Nah, ini bisa dari berita atau TV. Nah, contohnya nih, ketika teman-teman membaca berita di TV, ketika teman-teman tidak mendengar isi suara dari TV itu, kan teman-teman bisa membaca isi pesan dari berita TV itu. Jadi tidak hanya dengan lisan atau tertulis atau dengan suara, jadi bisa dengan lisan, tertulis atau bacaan atau lain sebagainya. Nah, kemudian cara mendengarkan ada dua macam cara. Yang pertama marginal, yang kedua empati. Marginal itu apa? Itu maksudnya adalah kurangnya perhatian, masa bodoh, dan meninggalkan atau menyambi, itu bahasa Indonesia yang baik ya, melakukan hal lain selain mendengarkan atau selain
mendengarkan komunikator. Lalu empati. Yang kedua, empati itu apa? Empati adalah sungguh-sungguh, kita harus sungguh-sungguh mendengarkan apa yang diucapkan oleh komunikator. Kemudian petunjuk agar mendengarkan secara efektif. Yang pertama, bermotivasi. Kita harus bermotivasi agar kita mampu mendengar dengan baik. Kedua, kontak mata. Usahakan selalu kontak mata kita selalu menghadap ke komunikator. Ketiga, menunjukkan minat. Itu seperti sungguh-sungguh sih, itu hampir sama. Jadi kita harus mau sungguh-sungguh untuk mendengarkan komunikator kita. Yang keempat, hindari tindakan yang mengganggu. Maksudnya seperti kita jangan melakukan aktivitas selain mendengarkan lah, ini itu. Kemudian tidak potong pembicaraan. Nah, keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara ini ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan pengalaman serta panjangnya pembicaraan, materi pembicaraan, dan waktu yang tersedia. Karena jika kita tidak memiliki faktor pengalaman atau tidak pengetahuan, itu akan mempengaruhi keterampilan berbicara. Kemudian etikat dalam berbicara. Yang pertama, jangan berbicara terlalu banyak tentang diri sendiri karena itu akan membuat orang merasa bosan. Lalu kedua, jangan memonopoli pembicaraan. Yang ketiga, gunakan bahasa yang efektif dan mudah dipahami. Yang keempat, mendengarkan ketika teman berbicara. Jadi jangan hanya ketika kita berbicara teman kita suruh mendengarkan, lalu teman kita berbicara kita tidak mendengarkan, itu jangan, itu etikanya tidak baik. Kemudian memperlihatkan situasi dan kondisi akan kita ketika berbicara. Kemudian tidak bersikap kaku dan dogmatis. Kemudian saya akan memberikan teknik untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Nah, yang pertama, percaya diri. Teman-teman semua harus percaya akan kemampuan teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semua harus percaya ketika teman-teman bisa melakukan ini. Jangan pesimis, jangan merasa tidak yakin. Jadi itu akan menghambat keterampilan teman-teman semuanya. Kedua, ucapan kata yang jelas dan perlahan. Jangan terburu-buru karena itu akan menghambat komunikasi yang efektif. Ketiga, bicara dengan wajar. Jangan hanya seperti naik, ngegas, bahasanya ngegas ya teman-teman ya, yang bahasa sekarang. Lalu atur irama. Jangan hanya monoton seperti teman-teman semuanya. Nah, itu kan orang yang mendengar akan rasa bosan. Jadi kadang tempo kita naik, turun, datar, naik. Ini ada suatu inovasinya. Jadi kita yang mendengar jadi wah, apa nih menarik nih, temponya seru, kadang ngegas, kadang biasa, kadang slow, kan itu mempengaruhi. Lalu mengambil nafas sebelum berbicara, dan kemudian hindari sindrom seperti sindrom enggak, ya, apa ya, itu usahakan sekali hindari perkataan itu karena sangat menghambat komunikasi yang efektif. Kemudian gaya berbicara. Yang pertama ada aksi tendon, yaitu memperhatikan seluruh kalimat yang diucapkan. Yang kedua, polisi tendon, yaitu perhatian diarahkan pada kalimat per kalimat. Tadi kalau satu perhatian, satunya lagi. Jadi per kalimat. Yang ketiga, klimaks, yaitu tertarik akan pembicaraan dan perbandingan. Yang keempat, anti klimaks, yaitu tertarik hanya pada akhir pembicaraan saja. Yang kelima, hyperbola, itu melebih-lebihkan. Yang keenam, gerakan air muka, itu seperti mimik wajah kita, seperti kita menangis. Kita bisa menangis kan tuh, muka kita mengaruhi gaya bicara kita. Lalu kita bersemangat, kita terus saya bersemangat tuh teman-teman semuanya. Lalu gerak anggota badan seperti pantomim, gerak anggota badan, lalu ada gerak-gerik pantomim dan mimik muka kita. Nah, untuk memicu pertekanan komunikasi yang tidak baik, usahakan hindari perkataan seperti seperti Anda gila, itu hindari. Gunakan bahasa yang lebih baik dan sopan, seperti saya menghargai apa yang Anda katakan. Lalu ketika ada yang mungkin ketika teman-teman semua sedang sambat ya, bahasanya sambat, teman jangan mengatakan cuma segitu, jangan dah. Usahakan untuk, ya kan semua orang kan beda-beda, kita harus menyampaikan dengan baik, dengan sopan, dengan jelas agar terhindar pemicu pertengkaran. Nah, mungkin cukup sekian ya seminar yang pelatihan saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena ini sudah dalam 10. Jadi sekian materi yang saya dapat sampaikan.
Dan jika teman-teman semua memiliki pertanyaan, dapat menghubungi saya. Dan semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.